Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membagikan ilmu, yaitu tentang indahnya kenikmatan di surga. Sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik para pemirsa, sinopsis. Wahai manusia, tidakkah kalian menginginkan keindahan surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh, yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik dalam hati? Dapatkah kita bayangkan tempat tinggal penghuni surga yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri, berbentuk istana yang bahan bangunannya adalah batu bata emas dan perak sebening kaca. Buah-buahannya lebih lembut dari keju, lebih manis dari madu. Surga-surga mengalirkan susu, madu, arak yang tak memabukkan. Airnya jernih yang tidak berubah, yaitu rasanya. Keelokan wajah penghuninya bagai bulan di malam purnama. Kecantikan bidadarinya tak terbayangkan jelitanya. Kulitnya yang mulus, putih sekali kemontokan payudaranya, dipingit di dalam kemah, belum pernah tersentuh oleh jin dan manusia, yang selalu tersenyum dan mengucapkan kalimat yang menyenangkan suami mereka. Kendaraannya adalah onta dan kuda bersayap yang terbuat dari mutiara. Begitu pula tanah dan debunya. Makanan dan minumannya adalah hidangan istimewa yang tak terbayangkan kelezatannya. Kasur dan permadaninya adalah kasur tebal dan sutra halus. Gelas dan piringnya terbuat dari emas dan perak. Sungguh sebuah janji yang tak pernah diingkari oleh yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika Allah menyingkap tirai-tirai dan terlihatlah wajahnya yang mulia sebagai nikmat yang teragung bagi hamba-hambanya yang beriman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya yang nomor 1, yaitu nama-nama surga. Surga memiliki nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Jannatul Firdaus,
yang merupakan tertinggi derajatnya. Ia terletak di bawah arsy Ar-Rahman. Kemudian Jannatul Naim yang penuh dengan kenikmatan, Jannatul Adn, Darussalam atau negeri yang penuh dengan keselamatan, Jannatul Ma'wa dan Darul Khuldi. Yang kedua yaitu bangunan di surga. Bangunannya terbuat dari batu emas dan perak. Kemudian selanjutnya adalah mukanya berwarna maksud saya yaitu kasurnya beraroma yang sangat harum. Kerikilnya terbuat dari mutiara. Para pemirsa, yang pertama yaitu nama-nama surga. Surga memiliki nama-nama yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Jannatul Firdaus yang merupakan tertinggi derajatnya. Ia terletak di bawah arsy Ar-Rahman. Kemudian Jannatul Naim yang penuh dengan kenikmatan, Jannatul Adn, Darussalam atau negeri yang penuh keselamatan, Jannatul Ma'wa. Kemudian yang terakhir adalah Darul Khuldi. Yang kedua, bangunannya terbuat dari batu bata emas dan perak, beraroma yaitu kasturi yang sangat harum. Kerikilnya terbuat dari mutiara lu'lu' dan yakut. Kemudian tanahnya terbuat dari za'faron seperti tepung putih yang beraroma kasturi. Di antara yaitu bentuk bangunannya adalah kubah-kubah indah yang terbuat dari mutiara. Rasulullah SAW menjanjikan barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Yang ketiga, ma'asyirin, di dalam surga terdapat 8 pintu. Di antaranya adalah pintu Ar-Royan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang shaum atau puasa. Kemudian seorang wanita yang yaitu rajin melaksanakan sholat 5 waktu dan shaum atau puasa, lalu ia meninggal sedangkan suaminya ridho, maka ia akan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun yang ia suka. Pintu-pintu surga senantiasa terbuka bagi orang yang sholat akan masuk pintu sholat, yang berjihad akan dipanggil dari pintu jihad, dan yang bersedekah akan masuk di pintu sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Luas dan lebar pintu surga seperti jarak yaitu pengendara tercepat selama 3 hari. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya seperti antara Mekah dan Busra, muttafaqun alaih. Yang keempat, sungai-sungai yang ada di surga.
Di surga ada sesuatu yang pasti, ia terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Terletak di bawahnya yaitu huruf atau mahligai, istana-istana dan taman-taman penghuni surga. Sungai-sungai tersebut berupa sungai madu, sungai khamar yang tidak memabukkan, sungai susu dan sungai air jernih yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai surga terpancar dari bagian atas surga, kemudian mengalir turun ke bawah menuju ke semua tingkatan-tingkatan surga sebagai berikut. Dalam hadis sahih disebutkan sesungguhnya Firdaus itulah tempat terbaik dan tertinggi derajatnya. Di atas Firdaus terdapat arsy Allah, dan dari situ mengalir sungai-sungai surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mata air surga ada yang bernama salsabila yang akan diberikan kepada orang yang mendekatkan diri kepada Allah atau disebut muqarrabin. Sedangkan para abror, yaitu orang yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan air yang diberi campuran kafur atau air dingin yang beraroma wangi dan zanjabil atau jahe, air hangat yang juga beraroma segar. Diterangkan dalam Quran surat Al-Insan yaitu ayat 5 dan 17. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Selanjutnya para pemirsa, derajat di surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan yang disediakan Allah bagi yang berjihad di jalannya. Jarak antara satu tingkat dengan tingkatan yang lain seperti jarak antara langit dan bumi. Maka jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tempat tertinggi di surga adalah Al-Wasilah yang terletak di surga tertinggi. Ia hanya dihuni oleh seorang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, pohon, taman, dan naungan di surga. Di dalamnya terdapat pohon yang apabila seorang pengembara itu berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun belum keluar dari naungannya. Pohon-pohonnya kekal dan buahnya dekat lagi, rendah menjuntai sehingga mudah diambil. Seluruh pohon di surga batangnya terbuat dari emas. Shahihul Jami' yaitu halaman 5523. Ibnu Abbas berkata, di antara penghuni surga ada yang rindu kangen dengan hiburan di dunia. Lalu Allah mengutus angin dan menggerak-gerakkan pohon tersebut. Kemudian pohon tersebut memberikan semua hiburan yang pernah ada di surga. Selanjutnya nomor 7, mahligai dan istana surga. Mahligai dan istana surga terbuat dari emas dan mutiara yang terbaik yang disediakan bagi hamba-hamba yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang beriman disediakan surga, istana dan satu mutiara yang berongga, panjangnya adalah 60 mil, di dalamnya terbuat pelayan-pelayan. 8. Buah-buahan dan tanaman di surga. Buah-buahan di surga banyak yang serupa dengan buah-buahan di dunia. Dilihat dari bentuk dan namanya, bedanya bahwa di surga buah tersebut tidak layu, tidak busuk, tidak tua, dan mengecil dan berkurang sebagaimana buah yang ada di dunia. Di antara nama buah yang disebut dalam Al-Quran adalah delima dan anggur. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 68. Ibnu Abbas berkata, apabila penghuni surga tertarik untuk memetik buah, yaitu buah surga, maka
buah-buahan tersebut mendekat kepadanya hingga ia dapat mengambil mana yang ia suka. Ia juga berkata, buah-buahan di surga seperti anggur. Ia lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih lembut dari tepung, dan di dalamnya tidak ada biji. Adapun tanaman di surga setelah benihnya disebar, maka tumbuh dalam sekejap dan siap panen saat itu juga. Diterangkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya nomor 9. Makanan dan minuman di surga. Penduduk surga akan dihidangkan makanan dan minuman lezat yang sangat mengundang selera. Apapun yang mereka inginkan pasti mereka dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga akan makan dan minum enak-enak. Mereka tidak mengeluarkan ingus dari hidungnya, tidak buang air besar dan tidak buang air kecil. Makanan mereka berubah menjadi sendawa yang beraroma kasturi. Hadis riwayat Imam Muslim. Hidangan bagi mereka yang pertama kali adalah daging hati ikan paus. Kemudian disembelihkan baginya sapi yang makanan sehari-harinya adalah rumput surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun tempat makan dan minuman mereka yaitu berupa gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur, yaitu mereka dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Insan ayat 15-16. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Selanjutnya nomor 10. Yang pertama kali masuk surga. Yang pertama kali masuk surga para pemirsa adalah Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kelompok pertama yang akan masuk surga tanpa hisab berjumlah 70.000 orang. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Mereka saling bergandengan tangan hingga masuk surga semuanya. Yaitu diterangkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka adalah orang yang tidak meru'yah dan tidak minta diru'yah, tidak melakukan tahayyur, maksud saya tatoyur, dan hanya bertawakal kepada Allah saja. Rasulullah SAW bersabda, adapun 3 orang yang pertama kali masuk surga adalah yaitu golongan syahid, seorang hamba yang tidak disebutkan oleh dunia dan taat kepada tuannya, dan orang yang fakir, yaitu yang tidak mempunyai apa-apa, yang memiliki tanggungan namun ia menjaga diri dari meminta-minta. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang-orang miskin akan masuk surga terlebih dahulu, dan orang kaya karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk dihisap. Selisih waktu antara keduanya adalah 40 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa tidak semuanya penduduk surga yang pertama kali masuk surga akan lebih tinggi kedudukannya dari yang terakhir. Boleh jadi yang terakhir kali mendapatkan derajat yang lebih agung, semisal orang kaya pandai bersyukur, bertakorup kepadanya dengan berbagai kebajikan dan sedekah, ia lebih tinggi dari orang-orang kafir karena orang sang fakir tidak mampu berbuat sebagaimana yang diperbuat olehnya. Hadiul Arwah Ibnu Qayyim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya nomor
yaitu 11. Keadaan para penghuni surga. Para penghuni surga itu kulitnya mulus, tampan dan bercelak. Mereka senantiasa mudah, pakaiannya sangat indah sekali dan kelihatannya yaitu seperti bulan purnama. Mereka tidak pernah kencing dan berak dan tidak beringus dan meludah. Sisir mereka dari emas dan bejananya terbuat dari misik dan perasapannya terbuat dari kemenyan. Para penghuni surga kebanyakan adalah orang-orang yang miskin dan lemah. Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara ciri-ciri penduduk surga adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan yaitu tentang penghuni surga? Lalu ia adalah orang-orang yang lemah dan merendahkan diri atau tawadhu. Jika ia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah yaitu melaksanakan, pasti Allah menyampaikan, artinya sumpahnya, membahas sumpahnya. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Yang terbanyak dari penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyebutkan bahwa penghuni surga berjumlah 100 sok atau barisan, dan umat Nabi Muhammad berjumlah 80 sok dari 120 sok tadi, yaitu kurang lebih 2/3 penduduk ahli surga. Selanjutnya nomor 12, seruan di surga. Di surga itu ada seorang yang menyeru dan berkata, sesungguhnya sekarang tibalah saatnya kalian sehat walafiat dan tidak menderita sakit selama-lamanya. Sekarang tibalah saatnya kalian hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Sekarang tibalah saatnya bagi kalian tetap muda dan tidak tua selama-lamanya. Sekarang tibalah saatnya bagi kalian bersenang-senang dan tidak sengsara, yaitu selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka, kemudian menyuruh berdiri di antara mereka dan berkata, wahai penghuni surga, sekarang tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, sekarang tidak ada lagi kematian. Semuanya kekal abadi di tempat masing-masing. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor yaitu 13, angin dan bau surga. Bau aroma surga bisa dicium dari jarak 100 tahun. Ibnu Qayyim berkata, aroma surga itu ada 2 macam, yaitu pertama aroma yang bisa ditemui di surga yang dicium oleh para arwah dan tidak bisa dicium oleh orang-orang lainnya. Kedua, aroma yang bisa diketahui dengan panca indera seperti halnya aroma bunga dan lain sebagainya. Aroma jenis kedua bisa dijangkau seluruh penghuni surga di akhirat kelak, baik dari tempat yang jauh atau ke tempat yang dekat. Adapun aroma di surga di dunia, maka ia hanya bisa dicium oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, seperti para nabi dan rasul. Aroma yang dicium
Anas bin An-Nadr saat berjihad sebelum ia syahid bisa dikategorikan pada aroma jenis ini. Wallahu a'lam. Nomor 14 yaitu hubungan intim di surga. Di dalam menafsirkan firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya penghuni surga itu akan bersenang-senang dalam kesibukannya. Quran surat Yasin ayat 55. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di surga nanti ada seorang mukmin, yaitu akan diberikan sekian banyak dalam menggauli wanita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, itu nanti di surga akan berjima, ya, para penghuni surga berjima itu di surga itu seorang mukmin diberi kekuatan sekian banyak menggauli wanita. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih. Ya. Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah penghuni surga melakukan yaitu hubungan suami istri? Beliau menjawab, ya, yaitu penisnya yang tidak pernah lemas, syahwatnya yang tidak pernah padam, dan jima demi jima. Sa'id bin Zubair pernah berkata, sesungguhnya nafsu syahwat penduduk ahli surga mengalir dalam tubuhnya selama 70 tahun. Selama waktu itu ia merasakan kenikmatan yang tiada taranya dan tidak terkena kewajiban mandi jinabat. Mereka merasakan, yaitu tidak merasakan loyo atau kekuatannya menurun. Justru hubungan seksual mereka mencapai kenikmatan, yaitu dari kepuasan. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan, yaitu nomor 15, bidadari surga, pesona dan kecantikannya. Bidadari surga adalah makhluk yang berkelamin wanita yang diciptakan oleh Allah untuk penghuni surga. Al-Quran dan Sunnah menggambarkan tentang keindahan dan kesempurnaan penciptaan mereka. Digambarkan bahwa mereka adalah bidadari yang cantik jelita, putih bersih dipingit di dalam kemah, senantiasa menundukkan pandangan. Allah menyebut mereka dengan khairatun hisan, bidadari yang baik dan cantik. Mereka perawan, penuh cinta dan sebaya, payudaranya yang montok dan kulitnya yang mulus. Dalam hadis Bukhari disebutkan, kalau sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi, dan dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa bidadari tersebut diciptakan oleh Allah dari za'faron surga. Maka Ibnu Qayyim berkomentar, jika penciptaan manusia yang tergolong makhluk yang paling sempurna diciptakan dari bahan baku yaitu berupa tanah, kemudian berubah menjadi sosok yang paling bagus, maka bagaimana sosok yang diciptakan dari za'faron yang ada di surga? Ini kata Ibnu Qayyim. Nomor 16, yang terakhir kalimat surga. Hamba yang terakhir kalimat surga adalah orang yang melintasi titian, terkadang jalan dan terkadang merangkak dan terkadang dilalap oleh api hingga hangus. Allah memerintahkan untuk masuk surga, namun
ia melihat seakan-akan surga telah penuh sesak. Allah berkata kepadanya bahwa ia akan diberi kenikmatan 10 kali di dunia dan isinya, hingga ia merasa dipermainkan oleh Allah. Namun Allah berfirman, itulah derajat penghuni surga, yaitu yang paling rendah kelasnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pemandangan yang lain di surga nomor 17. 1. Para penghuni surga akan dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian yaitu hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Lihatlah firman Allah pada surat Al-Kahfi ayat 30-31. Kasur surga adalah kasur tebal lagi empuk mereka, yaitu bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Lihat Quran surat Ar-Rahman yaitu ayat 54 dan 76, Al-Ghasyiyah ayat 13-16. B. Kemah, panjang dan sofa di surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi setiap mukmin di surga disiapkan kemah dari suatu mutiara lu'lu' yang berongga, tingginya 60 mil. Di antara terdapat yaitu keluarganya dan orang-orang beriman berjalan mengelilingi mereka. Para pemirsa yang nomor 17D, saya lanjutkan bahwa kendaraan penghuni surga itu adalah kuda dan onta yang bersayap yang terbuat dari mutiara yakut. Kemudian yang terakhir, pasar di surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat pasar yang didatangi, yaitu penghuni surga setiap hari Jumat. Para pemirsa, saya lanjutkan yang nomor 17D. Kendaraan penghuni surga adalah kuda dan onta yang bersayap yang terbuat dari mutiara yakut. Kemudian nomor 18, pasar di surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu terdapat pasar atau kayak supermarket gitu yang didatangi oleh penghuni surga setiap hari Jumat. Angin udaranya berhembus dan menerpa wajah dan pakaian mereka hingga membuat mereka semakin tampan dan menarik. Dalam keadaan seperti itu, mereka pulang menemui istrinya masing-masing. Istri-istri mereka berkata, demi Allah, Anda kok semakin tampan dan ganteng. Mereka menjawab, kalian juga semakin cantik dan ayu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 108 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ammal ladzina sa'idu fafil jannati khalidina fiha. Artinya adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Hud ayat 108. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari saya marilah kita bersama-sama, saya dan para pemirsa, hendaklah kata Allah fastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, baik itu sholat berjamaah, senantiasa berzikir, sering sholat yaitu taubat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain-lain. Mari kita meraih surga. Dan juga setelah sholat 5 waktu, hendaklah berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masalah fid dini wa dunya wal akhirah. Sampai berjumpa di lain waktu dan gelombang yang sama.
Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.